Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau ajaib dalam memberkati kami, ajaib di dalam memperlakukan hidup kami, dan ajaib di dalam menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan keajaiban Tuhan pun dapat kami rasakan, dapat kami nikmati, manakala pagi ini kami berkumpul, bersekutu bersama di rumah-Mu ini. Dan biarlah setiap kami juga boleh merasakan keajaiban yang semakin nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan sabda firman Tuhan, meresapi dan memahaminya di dalam hati dan sanubari kami. Dan untuk kemudian kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila keajaiban Tuhan terus menerus terjadi dalam kehidupan kami, mukjizat Tuhan boleh terjadi secara terus menerus dalam kehidupan kami, maka dipermuliakanlah Engkau dalam kehidupan kami. Berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami dapat memahami, menikmati dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, dan Tuhan berilah hikmat serta bijaksana untuk dapat menyampaikan dengan jelas apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sebagai pribadi yang sudah percaya dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ruangan ini, berkati sekitar kami. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat. Puji Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang tema hidup bijaksana, dan kemarin kita melihat ada dua pilihan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh, di mana dalam pembelajaran minggu lalu kita dapatkan tentang pengertian apa sih itu bijaksana, belajar dari gadis-gadis yang diceritakan atau yang dikisahkan dalam perumpamaan itu, di mana bijaksana itu berarti berpikir dengan tepat, bukan cepat tapi tepat, mengambil keputusan dengan tepat, dan memanfaatkan waktu dengan tepat. Nah, menurut yang saya amati bahwa sayangnya masih banyak orang Kristen yang belum dapat melakukannya. Banyak orang Kristen yang masih tidak dapat berpikir dengan tepat. Artinya masih banyak di antara kita orang-orang Kristen itu yang pikir carry, sepenting melaku sik. Jadi mikirnya itu tidak tepat, di mana itu juga akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak tepat juga. Makanya ya kita harus akui bahwa banyak orang Kristen ya hidupnya ya begitu-begitu saja gitu. Tapi tidak dikembang-arep ya. Kehidupan imannya, kehidupan secara pribadinya begitu-begitu saja, tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Ya ke gereja ya hanya rutinitas dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka tidak dapat berpikir dengan tepat, hingga akhirnya tidak dapat mengambil keputusan, dan pastinya tidak dapat memanfaatkan waktu dengan tepat. Ada banyak waktu dalam hidup kita ini yang harus kita sadari. Kita banyak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Dan itu masih banyak terjadi di sekitar kita, atau bahkan mungkin di dalam kehidupan kita sendiri. Artinya bahwa menjadi Kristen itu tidak lantas bisa menjadikan orang otomatis bijaksana. Ketika kita memutuskan untuk dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sudah memutuskan bahwa saya sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh,
Percayalah bahwa itu tidak akan membuat kita secara otomatis menjadi bijaksana. Ya. Tidak akan membuat kita secara otomatis menjadi bijaksana. Kita masih akan menjadi sering bijak sini dan kadang bijak situ. Artinya apa? Cek pelin-pelan, cek gampang mudah terpengaruh. Mengapa? Karena menjadi bijaksana itu adalah proses. Di mana kita harus mau terus-menerus menumbuhkan hikmat dan bijaksana itu sepanjang waktu selama kita hidup di dunia. Menjadi bijaksana itu tidak bisa instan. Ada banyak pengalaman hidup di dalamnya yang tidak hanya senang, yang tidak hanya happy-happy saja, yang tidak hanya bahagia saja, tetapi juga seringkali harus melewati tangisan dan air mata. Sehingga menjadikan pribadi lepas pribadi makin bijaksana di dalam menjalani hidup. Dan percaya atau tidak, bahwa masalah yang kita alami itu, kalau kita benar di dalam meresponinya, akan menjadikan kita semakin bijaksana dalam hidup. Ya, yang namanya manusia, siapa yang mau punya masalah, mau punya sakit penyakit, mau kentekan duit, sapa sing gelem? Semua orang pengennya tidak punya masalah, semua orang pengennya semua tercukupkan, bahkan lebih-lebih, semua orang pengennya sehat. Tetapi ibarat pepatah mengatakan, kalau hidup tanpa masalah, hidup lurus-lurus saja itu seperti ibaratnya sayur tanpa garam, asin. Iya. Nah terus? Nah, berarti orang ngantuk. Ajeb. Sayur tanpa garam itu ajeb. Apalagi dasarnya kalau jenengan senengane asin. Wah, lah mbok wis dikek uyah ya pengennya dibrui terus gitu kan. Ya. Makanya terus akhirnya muncul pepatah lainnya mengatakan, wah kamu belum merasakan asam dan garamnya dunia gitu. Mukanya kamu belum tahu apa-apa. Kalau ada orang yang ngomong itu jawab saja, oh pantesan kamu gampang nesunan, kakean mangan asam garam, hipertensi. Ya, nah ibarat menanam pohon, kita tidak bisa berpikir, berharap bahwa pohon yang kita tanam itu langsung berbuah. Ya semua butuh proses, kecuali kalau jenengan belinya cangkokan yang sudah ada buahnya. Tapi kebanyakan yang saya lihat, tidak tahu yang jenengan alami ya, tapi yang saya alami, saya lihat lah. Aku tidak senang nanam, tapi yang saya lihat, ketika orang beli cangkokan itu yang sudah ada buahnya, ketika buah itu matang, walaupun matangnya ora gede, tapi sesuk musim berikutnya wis ora uwoh. Biasanya ngono. Ya boleh pengalaman jenengan gitu. Karena belinya cangkokan yang sudah ada buahnya. Bapak mertua saya beli mangga sing enek wis enek wohe gitu. Bisa gede, bisa mateng. Sesuke ora uwoh gitu. Karena semua itu butuh proses. Ya toh? Semua itu butuh proses, termasuk di dalam menumbuhkan kebijaksanaan. Ada banyak waktu yang harus kita lewati, ada banyak peristiwa yang harus kita lewati. Sebab itu, mari kita belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita dapat menumbuhkan kebijaksanaan kita. Mari kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 dan 14. Amsal 3 ayat 13 dan 14. Sebab firman Tuhan berkata demikian dalam Amsal yang ketiga ayatnya 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bagaimana caranya supaya kita disebut orang yang berbahagia? Karena memiliki hikmat, karena memiliki kebijaksanaan. Bagaimana cara yang menumbuhkan itu semua? Mari kita belajar bersama-sama. Di sini saya mencatat poin yang pertama, supaya bijaksana kita itu bisa terus bertumbuh, bisa terus berproses.
Ibarat tanaman itu ora terus mati diserang penyakit. Penyakit tanaman itu kan macam-macam. Ono sing apa putih-putih itu? Apa namanya menyebutnya? Flek. Itu di daun gitu bisa ya. Kadang di batang yang muda itu. Itu ngerusak, itu hama. Atau sing luwih ketok moto meneh ular. Itu juga ngerusak, suka makan daun. Ketika daun dimakan habis, akhirnya buah tidak baik, bahkan tidak berbuah sama sekali. Mengapa? Karena daun itu kan penghasil klorofil yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa bertumbuh dan berbuah gitu. Nah, kalau daunnya entek ya wet itu tidak bisa berbuah gitu. Kalaupun berbuah ya wae rak sehat gitu. Gitu. Nah, jangan sampai dalam pertumbuhan kita itu mengalami penyakit-penyakit seperti itu. Yang kalau dijelentrehke penyakitnya apa saja, bisa penyakit hati, penyakit pikiran, macam-macam gitu. Yang bisa membuat hikmat kita itu tidak terbentuk dengan atau bertumbuh dengan baik. Nah, sebaliknya bagaimana caranya supaya bisa menumbuhkan? Saya mencatat di sini dalam Amsal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-20. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Bagaimana supaya kebijaksanaan kita semakin berhikmat, semakin bertumbuh? Piye carane? Bergaulah dengan orang-orang yang bersahabatlah dengan orang-orang yang bijak. Supaya engkau juga ikut menjadi bijak. Mengapa? Kita harus akui bahwa sifat dasar manusia itu sangat gampang terpengaruh, mudah terpengaruh. Apa meneh dengan hal-hal sing elek, hal-hal yang Allah, hal-hal yang tidak baik. Gampang banget terpengaruh. Saya pernah mencontohkan lampu merah kali Banteng. Ya toh? Seberapa banyak pun mobil motor yang antri, tapi ketika ada satu saja kendaraan yang lewat, kabeh ngetut nih, ya enggak? Padahal masih merah. Merah artinya apa? Apa? Aku main nyebut kok tak dikira kampanye Resto. Karena bagi Pak Repto merah itu artinya lain. Darah, maksudnya darah kan merah gitu. Sifat dasar manusia itu gampang terpengaruh, apalagi jika itu terjadi secara terus-menerus. Nah, maka bayangkan kalau Anda bergaulnya, bersahabatnya dengan orang-orang yang tidak bijak, maka secara otomatis itu akan mudah terserap dan mempengaruhi, mengubah hidup kita. Saya berkali-kali mencontohkan, kalau orang bergaul dengan tukang ikan, bakul ikan, dadine mambu, amis. Ya toh? Lek orang Semarang lek ngarani aduh apa lali aku. Moyok mondok. Ya, pernah dengar? Mesti ngerti lah. Ketika awal-awal booming batu akik, aku baca cerita isin ya wis lah, semua tahu. Alah, waktu disergi apa ada sing habis, saya itu gak nemukan dengan beberapa jemaat termasuk sapa Pak Tukowo sapa ya saya perhati. Aku gak nemu ya, apike watu ki ning ndi wong ya watu lho. Lah kok ngedan nih? Mengapa? Karena seringnya dolanan nang dargo. Berkumpul dengan orang-orang yang seneng akeh ya akhirnya ya bablas. Ketut. Saya tidak bilang itu sebagai sesuatu yang positif atau negatif, tetapi mari kita lihat maknanya, bahwa semakin sering kita bergaul dengan seseorang, maka secara tidak langsung otomatis ketika itu kita lakukan terus-menerus, ya nyerap. Paham maksud saya? Pasti nyerap. Gitu.
Maka dari itu Amsal 13 ayat 20 tadi mengatakan, kalau engkau mau bergaul dengan orang bijak, maka engkau juga akan menjadi bijak. Maka pilihlah pergaulan yang benar. Lanjut saya katakan, bukan hanya muda-mudi saja yang bisa terjebak, terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Orang dewasa pun, orang tua pun bisa. Karena itu tadi sifat dasar semua manusia itu gampang sekali terpengaruh, gampang sekali terprovokasi. Sedangkan kita harus sadar bahwa tidak semua orang di sekitar kita itu bijak. Tidak semua saran, masukan yang diberikan kepada itu bermaksud untuk kebaikan kita. Maka pandai-pandailah di dalam memilih sahabat. Kalau ibarat kata gini, bertemanlah dengan semua orang, siapapun itu, bertemanlah dengan mereka. Ya, artinya jangan ada yang orang yang engkau musuhi. Ya, karena sifat kasih kekristenan kan seperti itu. Tetapi saya mau katakan, bersahabatlah dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang dapat membuat engkau bertumbuh. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh kepribadianmu menjadi baik, bukan sebaliknya. Ya, nah? Jadi bergaulah dengan mereka yang bisa membuatmu bertumbuh, bukan malah sebaliknya. Loh Pak, aku nyaman nih Pak, aku konconan karo Pak Bayu, bersahabat dengan Pak Bayu, aku nyaman nih. Ya ini bukan masalah nyaman gak nyaman, punya sahabat siapa atau apa gitu. Nah masalahnya Pak Bayu iso gawe bertumbuh apa ora? Karena kalau Pak Eko gawe dolanan karo Pak Bayu ning karo Pak Bayu, Pak Eko sesuk minggu jalan-jalan ya Pak Eko. Aku tak bayari wis bensin aku. Pak Eko budal ya, jenengan berarti salah milih sahabat, salah milih pergaulan. Ya toh? Orang memuda-mudi jenengan pun bisa jatuh dalam pergaulan yang salah. Karena awal Pak Bayu. Bukan deh, mulai saat ini mari kita musuhi Pak Bayu. Ora ya Pak ya. Ora Pak Bayu baik kok. Ora ketang telat ya tetap jam doa ya Pak. Yang penting absen, yang penting datang bisa berdoa bersama. Nggak mungkin lah mempengaruhi hal yang jelek. Amin ya. Jadi bertemanlah dengan semua orang, tetapi bersahabat atau bergaulah dengan orang-orang bijak, yaitu orang-orang yang bisa membuatmu bertumbuh, bukan malah sebalik. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan hikmat dan kebijaksanaan? Ya dengan cara bergaul dengan orang-orang yang bijak. Karena dari mereka juga kita bisa belajar. Kita bisa menyerap ilmunya, bagaimana sih caranya menjadi orang bijak. Kita bisa melihat kehidupan mereka dan mempelajarinya untuk kita terapkan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bijak. Bijak dalam memutuskan, bijak dalam berpikir, bijak dalam berkata-kata, bijak dalam memanfaatkan waktu yang ada. Maka bergaulah dengan mereka. Yang kedua, kita kembali ke dalam Amsal yang ketiga. Kali ini dalam ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tetapi kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang kedua, bagaimana supaya caranya kita dapat menumbuhkan kebijaksanaan kita? Milikilah keyakinan yang kuat pada kasih dan setia. Terlebih itu kasih setianya Tuhan. Milikilah keyakinan yang kuat atas kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa keyakinan terhadap kasih dan setia Tuhan itu perlu? Mengapa keyakinan terhadap kasih dan setia Tuhan itu penting? Karena yang pertama, kalau Anda membaca lagi ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa percaya kepada kasih setia Tuhan itu penting? Supaya kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Supaya kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Karena tidak selamanya apa yang kita tahu itu benar. Dan tidak selamanya yang kita miliki itu atau pengetahuan yang kita miliki itu bisa membuat kita tahu semuanya. Tidak selamanya pengetahuan kita benar dan tidak selama-lamanya kita tahu semua-muanya.
Sebab itu lebih baik bergantung kepada kasih setia Tuhan daripada bergantung kepada pengertian diri sendiri. Dan orang akan bisa menjadi semakin bijaksana apabila ia bisa bergantung kepada kasih setia Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Nah, lagi-lagi ini berkaitan dengan bagaimana cara berpikir kita. Banyak orang, wah lagi-lagi lagune Pangga wae sing ngerti-ngerteni ya mung itu tok saya itu. Banyak orang itu yang wong salah ora gelem ngaku salah sampai apa judulnya suka teki toh. Biasanya kalau aku lali iki saking seringnya dinyanyekne eling. Mengapa orang salah tidak merasa salah? Karena bersandar kepada pengertiannya sendiri. Aku bener, liyane salah. Dan itu tidak akan membuat orang bertumbuh menjadi bijak. Ora iso kaya apa awakmu sing salah. Nah, emangnya kamu benar? Ya, aku salah, tapi kamu luwih salah. Nah, itu. Tidak akan menumbuhkan bijak dan jelas bukan orang yang bijak. Mengapa keyakinan itu penting? Karena seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di mana kita harus memutuskan mana pilihan yang tepat untuk hidup kita. Karena hidup itu pilihan. Hidup kita itu adalah pilihan. Hidup kita itu penuh dengan pilihan di mana setiap hari Anda dan saya harus memilih. Milih apa, Pak? Apapun itu. Gampangannya ngomong gini, jenengan pagi bangun, Anda sudah diperhadapkan dengan pilihan, meh molet dhisik, melek dhisik, donga dhisik, mudhun dhisik, nyuwun sewu pipis dhisik, atau nyuwun sewu buka tudung saji dhisik. Enek apa ya tengu ngelehi. Itu pilihan. Ya, di mana Anda harus milih. Pak, aku lagi gak milih piye, aku tak tetap turu meneh wae. Itu milih. Milih turu meneh. Milih tidur lagi. Milih. Ya toh? Hidup itu pilihan. Sampai kepada Anda datang pagi ini ke gereja itu pilihan. Saya percaya panjenengan sudah menentukan pilihan. Ya, saya akan datang ke gereja. Terlepas dari apapun kesibukan, apapun masalah, apapun problem, apapun mungkin keluhan sakit yang Anda rasakan, tetapi Anda sudah memilih, puji Tuhan, saya ke gereja. Pilihan. Dan pagi ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Anda punya pilihan. Meh tak rungokne apa ora, meh tak gagas apa ora, meh tak resapi apa ora, meh tak lakoni atau ora, itu pilihan. Wong kayak ngomong apa to ya ngomong kayak mau mulek, itu pilihan Anda. Pilihan. Sebab itu kita perlu memiliki keyakinan yang kuat kepada kasih Kristus. Karena kalau kita tidak percaya kepada kasih Tuhan dan pemeliharaannya dalam hidup kita, maka kita akan menjadi mudah panik dan frustasi manakala kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Ngapa? Karena sing diandeli mau ngawake dhewe, bukan berharap kepada kasih setianya Tuhan. Panik. Padahal orang kalau panik itu meh mutusnya apa-apa mesti salah. Orang kalau emosi itu mutusnya apa-apa mesti salah. Saya percaya itu. Saya sudah menyaksikan banyak hal. Umurku mungkin memang tidak sebanyak panjenengan. Pengalamanku pun mungkin juga kurang daripada panjenengan. Tapi saya cukup melihat banyak kisah dari kehidupan orang-orang di sekitar saya. Ketika mereka panik, ketika mereka sedang emosi, marah, ketika mereka sedang sedih, ketika mereka emosi itu tidak hanya mau marah ya. Wong sedih, wong seneng itu emosi. Ketika semua itu menjadi terlalu seneng, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu panik. Saya katakan dan saya pesankan, ojo mengambil keputusan apapun. Mengapa? Salah. Tenang dulu. Lek terlalu seneng ya tenang sik, kontrol hatimu, pikiranmu dulu. Pak, mosok terlalu seneng bisa salah? Bisa. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah. Yang dulu dikenal dengan istilah hipnotis.
Ketika orang ditelepon, selamat Anda mendapatkan uang 50 juta. Wah, seneng. Dituntun. Piye caranya jenengan pergi ke ATM? Berapa jam dari tempat Anda? Berapa waktu lamanya Anda sampai ke ATM? Telepon jangan dimatikan, nanti saya tuntun caranya. Tutul, saldone hilang. Ngopo? Terlalu seneng. Bayangke untuk 50 juta. Orang mikir, yang penting senengnya dhisik. Dan dia mengambil keputusan untuk ikut ke ATM. Hilang saldo. Ya kan? Bagi saya itu bukan hipnotis, tapi memainkan perasaan seseorang. Ketika orang itu, jadi orang mau sedih, orang mau pas marah, tapi pas terlalu senang pun orang juga bisa termainkan. Pikirannya tidak jalan. Ya tadi mikirnya carry, yang penting itu 50 juta sih. Selamat Anda dapat undian dari Bank BRI. Wah seneng, padahal dia gak nabung di BRI. Ya kan aneh. Nabungin BCA, Mandiri dan sebagainya. Dia gak duwe BRI, tapi seneng itu 50 juta ke BRI. Ya karena mikirnya carry, dikuasai oleh kesenangan yang berlebih. Lewes kono panik. Nah, itu tidak baik. Sebab itu percayalah kepada Tuhan apapun itu dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya dengan kasih setianya. Seberat apapun masalah kita, wes toh. Mbok sepaneng apapun kita pikir itu tidak akan menyelesaikan masalah. Betul apa betul? Mbok jenengan mikir sampai sepaneng mulai rambutnya ireng sampai putih. Berarti lek wong rambutnya putih kakek pikiran, Pak. Ya ora, ya emang wis sepuh kaya Pak Ripto, kaya Pak Jono. Lek sing nom rambutnya putih, Pak. Berarti sepaneng. Ya ora, ya memang gene ngono. Sepaneng orang kan yang tahu jenengan gitu. Tapi bukan itu masalahnya gitu. Masalahnya adalah apakah dengan kita mikir sepaneng masalah itu selesai? Yang ada akan semakin menguras hati, tenaga, pikiran, dan bahkan kesehatan. Maka percayalah kepada kasih setia Tuhan, supaya kita semakin bijak di dalam menentukan sikap, menentukan pilihan dalam hidup kita. Yang ketiga, Amsal yang ketiga ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bagaimana supaya kita memiliki hikmat kebijaksanaan yang semakin bertumbuh, yaitu dengan cara jangan menganggap dirimu sendiri lebih bijak dari orang lain. Makanya firman Tuhan katakan jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Dadi wong itu ojo rumangsa paling. Jadi orang itu jangan merasa lebih dari orang lain. Ingatlah bahwa setinggi-tingginya langit masih ada luar angkasa. Ya toh? Awang bumi ini kalau jenengan pernah melihat nonton YouTube atau sebagainya, bumi ini kalau diteropong dari jauh gitu, awang karo debu aja gede-gede debu dibandingkan dengan semua planet yang ada di tata surya. Lah kita lihat bumi iki kaya debu lah. Kita itu disawangi dadi kaya apa? Maka jangan merasa lebih daripada orang lain, lebih pandai, lebih berpengalaman, lebih hebat, lebih bijak, lebih apa, jangan. Karena bagaimanapun juga kita akan butuh orang lain, membutuhkan nasihat, membutuhkan masukan dan sebagainya. Maka saya berani katakan bahwa hanya orang sombong yang tidak mau menerima hanya orang yang sombong yang tidak mau menerima nasihat masukan orang lain. Sombong. Apapun itu masukannya. Padahal masukannya elek piye, tompon wae rungono wae. Karena apa yang kita lihat jelek, apa yang kita dengarkan jelek belum tentu elek tenan. Tetapi sebaliknya, apa sing ketoke kita rungokne apik, wah iki pas sih, belum tentu pas juga. Maka di situ dibutuhkan hikmat. Jadi jangan pernah merasa lebih pandai, lebih bijak, lebih senior, lebih berpengalaman atau lebih-lebih yang lainnya daripada orang lain. Karena pada faktanya yang berpengalaman, yang senior juga membutuhkan nasihat masukan dari orang lain. Dalam struktur kepengurusan
tata negara, jabatan tertinggi negara itu adalah presiden. Namun faktanya presiden pun juga butuh tim penasehat. Jadi apa betul? Presiden tentunya dipilih bukan karena saya penting ganteng kan orang, tapi dari pengalamannya bekerja, pengalamannya bagaimana mengelola organisasi dan sebagainya. Maka saya boleh simpulkan, kalau boleh saya simpulkan, siapapun yang menjadi presiden, siapapun ya, baik dulu sampai sekarang, dia orang yang berpengalaman. Siapapun itu, rasa adalah negatif, karena semuanya pasti ada negatifnya. Tapi saya yakin semuanya orang berpengalaman. Insinyur Soekarno, pengalamannya luar biasa. Bahkan Presiden Soeharto juga berpengalaman. Karena berpengalaman tidak mungkin memerintah sampai 32 tahun gitu. Pengalaman. Loh, ini bukan masalah politik, tapi kita berbicara pengalaman. Pak Harto itu siapa? Pak Habibie. Wah, tekan ngendi-ngendi. Pengalamannya Pak Habibie itu sampai kemana-mana, luar negeri dan sebagainya. Bahkan hampir ditawari menjadi warga negara Jerman. Kalau bukan orang berpengalaman nggak mungkin. Tiba-tiba ada bule datangi saya, Pak mau jadi warga negara Nigeria gitu, nggak mungkin gitu loh. Kalaupun iya, ngapain harus ke Nigeria sih? Ya nggak apa-apa, tapi mbok sing liyane gitu loh. Karena berpengalaman. Bapak Habibie, Gus Dur, wah, sebagai seorang kiai, punya pondok pesantren, dia punya banyak pengikut, gak mungkin lah gak punya pengalaman, ya kan? Walaupun akhirnya kalah dengan orang yang merasa punya pengalaman lebih. Nah itu tadi, wong sombong mah. Bar Gus Dur Megawati, betul ya, Megawati. Wah, anaknya proklamator masa ada pengalaman. Ya pasti ada pengalaman, memimpin organisasi. Bahkan partai yang dipimpinnya sampai sekarang masih bertahan, ya bisa dikatakan 3 besar lah partai di Indonesia. Habis Megawati, SBY, wah, sebagai orang yang memiliki jabatan tinggi di militer, mungkin tidak punya pengalaman, bisa bertahan sampai 2 periode bisa, punya pengalaman. Pak Jokowi pun sama, ya kita sama-sama tahu. Saya percaya setiap orang yang memilih beliau pun juga melihat karena pengalaman beliau memimpin, gitu. Memimpin mulai dari kota Solo, mulai dari DKI Jakarta, memimpin perusahaan kayu sampai sebesar itu. Pengalaman, semua punya pengalaman. Tetapi dari semua presiden itu saya percaya mereka punya penasehat. Jadi benar yang saya katakan bahwa sak pinter-pinternya orang, sak pandai-pandainya orang, sak senior-senior orang, nggak ada yang sempurna. Maka Amsal yang ketiga yang juga dikatakan, jangan engkau merasa dirimu sendiri bijak, apalagi lebih bijak dari orang lain. Ojo rumangsa awakmu ki bener apa meneh luwih bener timbang orang lain. Itu tidak akan menumbuhkan bijaksana kita. Tetapi latihlah untuk diri kita itu mengkoreksi apa-apa saja yang kurang pas, kurang baik, kurang benar, kurang berkenan dalam hidup kita, baik di mata Tuhan maupun juga di mata manusia. Itu akan menjadikan kita semakin bijak. Loh Pak, tapi maksud aku tidak boleh membela diri? Boleh. Orang membela diri itu boleh. Apa mana ya mau ya, orang salah kok diomongnya salah. Tetapi tidak usah memaksakan membela dirilah. Banyak orang itu yang akhirnya semakin terjerumus dalam masalah karena apa? Padahal orang salah, tapi semakin terjerumus dalam masalah. Kenapa? Karena terlalu sibuk membuktikan bahwa aku loh orang salah. Dan bagi saya apakah itu benar atau salah? Ini bukan masalah benar atau salah, tapi bagi saya itu tidak bijak. Karena yang harus kita tahu bahwa bagi orang-orang yang senang dengan kita nggak usah membuktikan apapun, bahkan kita salah pun loh kita dibela. Iya enggak?
Tapi bagi orang yang dasarnya tidak seneng, mbok jenengan mau membuktikan sampai tekan jabalekat iki apa mbuh gitu. Bila wong nggonku Kediri ngomong gitu, membuktikan dirimu benar sampai tekan jabalekat, golek saksi sakake-akeh. Tapi kalau wong dasarnya ora seneng, ya engko tetap akan jelek di mata dia. Enggak usah repot-repot membuktikan apapun kepada siapapun. Koreksi diri, buktikan pada dirimu sendiri saja bahwa saya tidak seperti yang engkau katakan. Bukan untuk kamu, tetapi untuk saya sendiri, untuk Tuhan yang sudah memelihara saya. Selesai. Ya, dengan tidak merasa bahwa aku lebih hebat dari orang lain. Oleh karena tidak ada yang sempurna, maka salinglah melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir kesimpulannya bahwa merangkum semua apa yang sudah saya sampaikan, bahwa menjadi bijaksana itu tidak bisa didapatkan dalam sekejap mata. Semua butuh proses, semua butuh waktu untuk melatih dan menumbuhkannya. Sebab itu mari sama-sama bergaul dengan semua orang yang bijak. Bertemanlah dengan semua orang, tapi bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang bijak, yang bisa membuatmu semakin bertumbuh dalam iman, dalam kepribadianmu, bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik, semakin berkenan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berproses untuk terus memiliki keyakinan yang kuat pada kasih setia Tuhan atas hidup kita, supaya kita tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri. Dan mari kita jangan menganggap diri sendiri menjadi lebih dari orang lain, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan masukan, nasihat dari orang lain. Biar ini memberkati kita semuanya, menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin bijak, semakin berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami, Engkau sudah memampukan kami, Engkau sudah memberikan kepada kami waktu untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ketika hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu juga percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hidup setiap jemaat-Mu sekalian. Baik mereka yang mendengarkan dan hadir di ruangan ini, maupun mereka yang mendengarkan khotbah ini dalam versi rekaman maupun live streaming. Jadikan kami menjadi semakin bijak dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi segala tantangan hidup, dan dalam menghadapi segala situasi yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.